gigi sentrik buat buat Mio atau Nuvo sama merek TK Racing. Nah di sini gue mau nyoba merek BRT. Nah di sini itu BRT T2. Jadi yang pertama gue beli satu set sama RRA-nya nih. Jadi ini rocker armnya yang roller. Jadi digerus lagi buat dapetin lift lebih tinggi. Diputusin buat scrap 2 mm ya guys untuk head gua. Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel gue nih guys. Nah, berhubung gue udah lama banget nih nggak reparasi, nggak proyekin lagi nih si Ajeng. Nah kali ini gue mau proyekin lagi nih si Ajeng. Karena untuk mesinnya kan kita udah lama banget nih nggak proyekin. Terakhir kali proyekin ini cuman yang sekalian sama restorasi. Kalian bisa nonton tuh di video-video sebelumnya ya, kalian bisa cari. Nah itu sekalian direparasi waktu itu, sekalian naik blok 58. Nah ini sekarang si Ajeng posisi di sini. Sorry guys, ada mobil. Bentar. Nah sekarang si Ajeng di sini posisinya udah lama banget nih nggak ke bengkel. Dan semenjak gua dulu yang ganti blok itu, gue sama sekali belum ganti oli tuh guys. Tapi kilometer yang jalan baru 1.500 palingan. Jadi ntar kita sekalian mau lihat. Nah sekarang gue udah proyekan lagi untuk mesinnya nih guys. Kita lihat apa kira-kira partnya. Gue mau bikin si Ajeng tambah enak lagi nih mesinnya. Nah ini deh guys kondisi si Ajeng sekarang. Nah ini bannya nih gue belum upload nih kayaknya. Terakhir gue upload baru sampai yang master rem. Nah gue nggak tahu nih soalnya videonya udah mulai ngacak-ngacak guys. Jadi kita ikutin aja lah ya apa yang udah nempel. Nah sekarang nih kayak gini kondisinya, kotor banget, dekil, gak pernah dicuci. Nah hari ini si Ajeng mau nginep di bengkel lagi nih. Nah ini dia guys untuk part-partnya yang bakalan nanti dipasangin di si Ajeng. Soal nanti kan si Ajeng ditinggal di bengkel nih. Kemungkinan gue nggak bisa nge-record nih, soalnya gue nggak sempet nih buat mantangin terus di bengkel. Jadi mungkin sekitar seminggu lah si Ajeng bakalan di bengkel. Nah ini part-partnya, yang pertama ini gue beli gigi sentrik TK Racing. Nah nanti kita bakal unboxing deh. Di video ini kita bakal unboxing, kita lihat nih barang-barangnya gimana nih. Nah ini TK Racing ini gigi apa? Gigi namanya gigi sentrik buat buat Mio atau Nuvo sama merek TK Racing. Nah nanti gue jelasin kenapa gue milih TK Racing dibandingin brand-brand lainnya. Nah terus part lainnya ini gue beli juga Mastercam atau Noken. Nah di sini gue mau nyoba merek BRT. Nah di sini itu BRT T2. Nah nanti gue bakal jelasin juga kenapa gue milih T2. Dan nanti kita unboxing juga nih apa yang didapetin kalau lu beli BRT T2 nih. Nah, part selanjutnya setelah Mastercam, gue punya ini versi VT dari TDR. Nah, ini yang 1500 rpm guys, atau 15%. Nah, ini gue bakalan pasang nih sekalian sama ini. Jadi sekalian kita penyesuaian CVT, karena gue rasa di blok 58 atau 150 cc ini dia bawahnya ini sekali digas dibuka dikit gini set, dia langsung endul-endulan lah motornya, kayak endut-endutan lah, dia kayak mau ngegas mulu. Jadi bawahnya gue rasa galak banget kalau untuk pakai per standar. Nah gue punya ini sebelumnya per standar ganjel. Sama untuk terakhir settingannya di sini ini rollernya gue silang, punya BRT yang 7 gram sama punya orinya kalau nggak salah 10 gram. Nah untuk roller gue tetap pakai 6 cuman disilang ya guys. Nah sisanya semua masih standar. Nah jadi gue mau coba ini dulu. Nah nanti kalau emang bawahnya masih galak banget, gue bakalan upgrade di gigi rasio nih. Gue bakal beratin jadi kita ngincer atasnya. Soalnya kalau buat trek panjang dia agak ngos-ngosan napasnya. Nah yang terakhir di sini gue ada ini Mindjet Pilot Jet untuk karbu PE ya. Nah gue kan berhubung di sini gue pakainya si Ajeng karbu PE28. PE28, jadi gue bakalan setting nanti pakai ini. Sekalian kita cari enaknya di mana biar nggak ada berebet-berebet, gas enak banget jadinya. Nanti kita tanya mekanik gue lah, kira-kira dia dapat settingannya di berapa.
Soalnya gue nggak bisa nungguin terus di bengkel guys. Jadi kita bakalan tinggal 1 minggu kurang lebih lah. Nanti gue bakalan update deh. Cuman di video kali ini kayaknya gue bakalan bikin unboxingnya aja dulu, part-part yang bakalan dipasang nih. Dan alasan kenapa gue milih brand-brand ini ya. Nah ini semua berhubungan dengan mesin guys. Jadi kalau mesinnya ntar udah enak dibawanya, larinya udah jos kira-kira. Nah ini bakalan gue rapi-rapihin bodinya nih. Karena kan kayak ban nih udah enak nih. Rem udah lumayan. Atas pakai X-Max, bawah pakai selang rem TDR. Nah itu udah padat banget guys. Kayak gini. Cuman body-bodinya ini masih body-body lama, kayak body-body kasarnya. Jadi gue bakalan kalau mesinnya udah enak, gue langsung detailing lah. Jadi kayak semua body-bodinya lah. Rencana sih itu mau itu dulu sih setelah mesinnya enak. Oke guys, kita langsung unboxing barang-barangnya dan alasannya kenapa gue milih part-part ini ya. Nah ini dia guys, yang pertama ini partnya ini gigi sentrik dari TK Racing. Nah kenapa gue milih TK Racing dibandingkan kayak part lainnya seperti kayak ada dari KTC, gigi sentrik juga. Terus ada merek Moto1 biasanya buat gigi sentrik. Nah kenapa gue milih TK Racing? Nah di sini karena gue liat review orang, part ini enak guys buat di adjustnya. Jadi kalian bisa lihat nih. Nah kalian cuma dapetin ini doang ya di pembelian, sisanya kosong. Nah ini kalian bisa lihat nih. Di sini ada titik-titik. Nah jadi ini tuh TK Racing dia udah sesuaiin, jadi kalian nanti enak nyetingnya. Dia bisa per 1 derajat nih guys. Nah ini buat gigi sentriknya kurang lebih kayak gini. Nah ini jadi enak nih nyetelnya, kalian tahu nih maju mundurnya nih. Nah di sini juga ada titiknya nih garis. Nah di sini ada garis-garis nih. Jadi kalian bisa setting per 1 nih. Jadi nggak main asal tebak-tebak guys. Nah ini yang pertama ya. Kita lanjut ke part yang ya guys, sedikit informasi lagi. Part ini gue beli online dan di e-commerce kalian bisa carilah di toko hijau, di toko orange. Nah ini buat harganya ini 200-an ribu ya, hampir 250.000. Nah next di sini ada, gue bahas ini dulu deh, Persivity. Nah ini gue milih punya TDR ya. Sebenarnya banyak sih, ada TDR, ada kayak BRT mungkin ada juga, cuman gue tertarik TDR sih karena dari dulu gue pakai, karena ini Persivity-an tuh banyak kan gue pakai TDR terus, jadi gue percaya sama TDR. Nah ini gue pilih yang 1500 karena di situ per standarnya itu dia terlalu, bukaan bawahnya dia terlalu lembek guys, jadi endul-endulan. Nah gue mau ganti ini, rencana supaya dia gasnya lebih inilah, lebih atasnya lebih dapet lah kalau pakai 1500 ini. Kalau 2000 gue rasa terlalu keras guys buat ini, buat si Mio ya, apalagi cuma spek 58 cut standar. Ini guys, gue kasih unjuk dulu. Nah nih PR-nya, kalian cuma dapat ini aja ya pas pembelian. Nah ini khusus buat Mio ya guys. Jadi kalau kalian beli pastiin yang PNP deh, jangan yang paksa tapi plug and play. Nah ini kalian bisa lihat nih, 1500 rpm, TDR Mio 5TL. Nah ini kira-kira gini ya kerasnya. Lumayan keras ya guys. Jadi nanti kita lihat deh. Nah kalau kalian yang belum tahu kira-kira larinya 7,10 gram tuh gimana di motor gua, kalian bisa lihat tuh video gua yang Sunmori. Yang Sunmori itu pakai 7,10 gram, sisanya standar. Sama si puli ya, puli gua udah kerok sama bubut derajat ya, jadi 13,5 derajat. Ntar kita bahas-bahas lagi si VT-nya deh. Nah oke guys, sekarang kita lihat yang Mastercam BRT T2 nih. Nah, kenapa gue milih T2 deh yang pertama? Karena ini liftnya lebih tinggi dibandingin T1 dan cocok nih kira-kira buat spek gue, tapi butuh sedikit penyesuaian. Ntar gue jelasin deh kenapa sedikit penyesuaiannya. Nah, ini gue agak lupa tadi. Nah, ini gue beli harganya 60 ribuan, 60-70 ribu lah, kalian bisa cari di toko online nih. Gue belinya online semua nih guys. Nah, ini kalau kalian beli Mastercam BRT, kalian dapat kotak ini. Nah ini kalian pastiin juga buat motor kalian ya, jadi jangan sampai salah guys. Dapat stiker, ini kalian pada demen nih pasti nih stiker. Nah di sini ada kertas data keterangan nih.
Nah ini di sini ada tulisannya nih, exhaust durationnya, overlapnya berapa, intake durationnya, terus nih performance by dyno test. Jadi mereka udah riset ya guys. Sorry ada mobil lagi guys. Nah di sini ada data-datanya nih, velocity, accelerationnya, cam profile-nya nih, lift X-nya 835, lift I-nya 852. Nah ini data-data kalau kalian ngerti tentang perkeman, pernokenan, kalian ini nih mungkin berfungsi nih buat kalian nih. Kosong belakangnya, kita singkirin dulu. Nah di sini ada jenis-jenis noken BRT nih, Honda series, Yamaha series, Kawasaki series. Tuh ada Vespa, VR, banyak nih. Jadi BRT lengkap lah kalau buat part-part beginian, nggak ada lawan ya. Terus diklaim juga nih sama BRT-nya ini no noise. Jadi low noise ini jadi nggak berisik dia guys. Soalnya kan banyak tuh yang bilang master cam tuh ngericik kalau liftnya semakin tinggi. Oke guys, sekarang kita lihat buat yang didapetinnya nih, part pentingnya nih. Jadi yang pertama gue beli satu set sama RRA-nya nih. Jadi ini rocker armnya yang roller. Jadi kenapa gue mau pakai ini? Karena dia katanya sih kerja mesinnya jadi lebih enteng, jadi akselerasi pasti meningkat dan performa masih naik nih pakai ini. Pertimbangan juga sih guys, sebenarnya tadi gue masang yang blade, punyanya blade itu, cuman katanya penyesuaiannya harus banyak. Jadi karena buat ini motor buat harian aja, harian ke pasar, jadi gue mau coba BRT aja yang udah jadi. Nah nanti ini tinggal penyesuaian dudukan di headnya sama. Nah ini nokennya nih guys, ini BRT tipe yang T2 nih. Tipe T kalau nggak salah ada 2 doang deh, T1, T2. Nah ini gue beli T2 nih, kalian bisa lihat ya. Jadi ini noken sama ini RRA, punyanya Mio khusus. Nah ini berdasarkan informasi yang beredar guys, kalau kalian mau pasang di 58 klep standar ini harus ada penyesuaian ya guys ya. Nah nanti untuk head bawaannya motor si Ajeng ini bakalan di scrap guys. Itu kan headnya cuma standar squeeze ya pertama. Nah nanti kalau pasang ini wajib dipendemin lagi. Kalau menurut informasi orang yang udah pernah bikin, dia 1,5 mili aja udah bisa sih guys. 1,5, cuman ntar gimana enaknya nanti kan di tes juga, kira-kira tabrakan gak dia sama piston pas dia lagi ngebukanya. Nanti sekalian dites semua ya guys. Nah jadi pokoknya informasinya ini harus dipendemin buat headnya, buat klepnya harus dipendemin sekitar 1,5 mili biar aman. Nanti kita bakalan lihat nih performanya si Ajeng pas setelah dipasang noken T2 ini nih, BRT T2. Nah oke guys, ini tinggal part yang terakhir yang nggak kalah penting. Ini part gue beli, oh iya guys, hampir lupa yang tadi ini untuk cam ini, master cam ini gue beli harganya sekitar 500-an, 500 sampai 550 ribu. Kalian bisa cari di official store mereka di toko hijau atau toko orange, kalian bisa cari tuh. Nah yang terakhir ini buat penyesuaian pasti harus disetting lagi karbunya. Gue beli yang kit nih, harganya sekitar 100 ribu. Jadi kalian udah dapet berbagai ukuran nih guys, dari berapa sampai berapanya gue lupa. Cuma nanti pasti harus penyesuaian biar larinya enak nih, nggak pakai berebet-berebet, dan gasnya mau teriak sampai atas nih. Dan teriak pastinya jalan ya, jangan cuma teriak doang nggak jalan nih. Jadi gue beli ini sekalian. Jadi nanti ini semua bakalan dipasang di motor gue. Nah ini nih, katanya sih ini bakalan ngedongkrak banget. Karena nanti motor kan datanya jadi jelas nih. Kira-kira angka yang keluar sama nggak kayak di ini. Kita cari sesuaiin sama ini biar motornya udah pasti jos par, jos geng katanya sih. Oke guys, nanti kita lihat aja bakalan mungkin gue bakalan review setelah jadinya ya guys, karena gue nggak bisa mantengin di bengkel dan motor ini bakalan gue tinggal di bengkel. Nah oke guys, jadi di sini gue dapet cuplikan sedikit pas proses pemasangan nokennya sama pas ini mau didial lagi. Nah jadi di sini lagi diproses di tune up lagi guys, atau digerus lagi untuk master cam-nya sendiri guys.
Nah, di sini digerus karena pas di dial kata mekanik gue masih bisa lebih tinggi lagi, jadi atasannya masih bisa lebih dapat lagi, jadi digerus lagi buat dapetin lift lebih tinggi. Nah guys, ini video pas lagi proses, head gue diproses untuk di scrub. Akhirnya ini diputusin buat scrub 2 mm ya guys untuk head gue. Nah ini guys, cuplikan sedikit setelah naik mesin, dan ini lagi mau dites untuk cari settingan yang tepat untuk pilot jet dan main jetnya guys. Nah oke guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Alasan gue kenapa gue milih brand-brand ini yang gue pilih buat dipasangin di si Ajeng nih. Jadi mungkin kalau kalian yang mau upgrade juga, nah ini video bisa jadi referensi buat kalian, bisa jadi tambahan informasi buat kalian nih yang mau upgrade di Mio 58 klep standarnya nih guys. Sedikit penjelasan aja sih tadi, sorry guys kalau nggak lengkap penjelasannya. Nanti kita lihat aja nih pas udah jadinya, gue bakalan review pakai GoPro karena gue nggak bisa kontrol motornya terus menerus karena seminggu bakalan gue tinggal di bengkel. Jadi nanti pas udah jadinya aja kita langsung review, kita lihat akselerasi dan top speednya nih, kira-kira dapat berapa sih si Ajeng setelah pasang semua part ini. Oke guys, mungkin video ini bermanfaat buat kalian, boleh kalian share ke teman-teman kalian juga biar mereka tahu juga, dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Thank you guys for watching.